Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 1. Hanif Ardi Ansah, 2. Muhammad Irfan Fauzul Muhammad, 3. Muhammad Urheri, 4. M. Faris Arbi Ardiansah. Kami mengambil studi kasus sistem koperasi mahasiswa. Selanjutnya, yang pertama 1. Gambaran umum tentang objek. Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana alam, upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan mengembangkan usaha. Selain itu, koperasi juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana atau menabung, di mana pada proses manual tersebut sering terjadi salah percatatan, arti data yang sulit dicari, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, maka koperasi ini dituntut untuk dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan kinerja koperasi, khususnya pada informasi transaksi dari manual ke terkomputerisasi, sehingga di dalam pengolahan data tidak akan ada data yang rangkap, dan data mempermudah penyajian dan data transaksi yang ada. Yang kedua, proses mengidentifikasi konteks bisnis. Yang pertama, stakeholder setiap proses. Berikut disajikan tabel. Yang pertama, nama stakeholder, yang sampingnya peran. Nama stakeholder diantaranya pegawai koperasi, mahasiswa, dosen. Pegawai koperasi perannya jadi admin, mahasiswa perannya pengguna atau user, dosen pengguna atau user. Yang kedua, dokumentasi yang ada dapat berupa SOP atau flowchart atau dokumen terkait. Jika ada dokumen, bisa menuliskan proses dari awal sampai akhir dengan format 1. Admin menginputkan data diri berupa password dan username. 2. User melakukan registrasi kartu identitas pengunjung terlebih dahulu, kemudian didata oleh admin. 3. User melakukan login sebelum masuk ke sistem koperasi. User mahasiswa menginput NIM dan password. Untuk user dosen menginput NIP dan password. Jika gagal, harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Sedangkan admin login dengan email dan password yang khusus. Yang keempat, jika sudah berhasil login, otomatis akan terintegrasi menemukan web berada untuk user atau admin. 5. Fitur dalam beranda user. 1. Penyimpanan, 2. Peminjaman, 3. Asuransi. Fitur dalam beranda admin. 1. Menambahkan data anggota, 2. Melihat data anggota, 3. Tampilan form penyimpanan, 4. Tampilan untuk melihat data penyimpanan, 5. Tampilan form peminjaman, 6. Tampilan melihat data peminjaman, 7. Tampilan form angsuran, 8. Tampilan untuk melihat data angsuran. Keenam atau yang terakhir adalah logout, akan keluar dan kembali ke beranda pertama. Kemudian yang ketiga, proses mengadakan interview dengan stakeholder. Interview ini yang pertama, pertanyaannya yang pertama, cara kerja koperasi mahasiswa.
tanggapannya dengan mencatat semua data-data yang kita butuhkan, kemudian kita olah menjadi sebuah informasi yang lebih akurat dan sesuai program yang dibuat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan sistem keanggotaan koperasi? Tanggapannya, untuk peminjaman, penyimpanan, angsuran, dan koperasi ini Anda harus lebih dahulu mendaftarkan menjadi anggota koperasi, dan juga ada syarat serta kondisi yang harus Anda patuhi. Pertanyaan selanjutnya, untuk sistem pelayanan bagaimana? Tanggapannya, untuk perpanjangan bisa dilakukan lewat WA dan pencarian di web seperti http://koperasi-sunankiri.ac.id, dan sistem pelayanan kami buka dari Senin sampai Sabtu pukul 09.00 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Ani Pardiansyah. Untuk dan tempat waktu kami persilahkan. Selanjutnya, use case. Berikut adalah gambar use case yang dimana petugas FO, petugas keuangan, dan manajer sebagai aktor yang memiliki hak akses untuk mengelola aplikasi, dan dimana masing-masing aktor sudah memiliki username dan password untuk memasuki halaman tersebut. Pada use case di atas, yaitu mengelola anggota, mengelola penyimpanan, mengelola pinjaman, dan mengelola angsuran. Pada use case mengelola anggota, di dalamnya juga terdapat use case menambah anggota, menghapus anggota, dan mencari anggota. Pada use case mengelola penyimpanan, di dalamnya ada use case melakukan penyimpanan dan melihat data penyimpanan. Pada use case mengelola peminjaman, di dalamnya ada use case mengajukan pinjaman, mengubah status pinjaman, bukti pinjaman, dan laporan pinjaman. Pada use case mengelola angsuran, di dalamnya terdapat use case mengubah status angsuran, melihat angsuran, dan laporan angsuran. Pada use case di atas juga ada beberapa aktor yang terlibat sebagai petugas FO yang bisa mengakses mengelola anggota, yaitu menambah anggota, menghapus anggota, dan mencari anggota. Lalu mengelola peminjaman yang hanya dapat mengelola pengajuan pinjaman dan laporan pinjaman. Dan terakhir ada mengelola angsuran yang hanya bisa melaporkan angsuran. Ada petugas keuangan yang bertugas mengubah status pinjaman dan bukti pinjaman. Sedangkan yang di bagian angsuran, dia hanya bisa mengubah status angsuran saja. Dan aktor yang terakhir adalah manajer yang dapat mengakses laporan peminjaman dan laporan angsuran saja. Selanjutnya, tampilan UI. User Interface Design atau UID adalah rancangan usulan buat aplikasi yang akan dibuat dan juga merupakan gambaran dari aplikasi yang akan dibuat. User Interface Design untuk aplikasi koperasi mahasiswa sebagai berikut. Pada form tambah anggota tersebut dapat mengisikan biodata calon anggota koperasi yang ingin menjadi anggota tetap koperasi. Yang melakukan pengisian biodata diri calon anggota adalah petugas koperasi. Setelah mengisikan biodata diri calon anggota tetap, maka petugas koperasi menyimpan data tersebut dan langsung masuk ke database. Selanjutnya, tampilan untuk melihat data anggota pada gambar di atas. Setelah melakukan penyimpanan, lalu masuk ke database. Setelah masuk ke database, data anggota tersebut dapat kita lihat seperti pada gambar di atas. Tampilan form penyimpanan. Pada form penyimpanan, berisikan tanggal penyimpanan, nomor simpanan, nomor anggota, jumlah simpanan, dan kode simpanan. Semua data tersebut diisikan oleh petugas koperasi, lalu disimpan. Selanjutnya, tampilan untuk melihat data penyimpanan. Pada gambar di atas merupakan data penyimpanan anggota koperasi yang telah melakukan penyimpanan. Kemudian, tampilan form peminjaman pada gambar di atas. Form peminjaman diisikan oleh petugas koperasi lalu diberikan kepada petugas keuangan koperasi untuk memeriksa apakah anggota yang melakukan peminjaman tersebut masih memiliki hutang atau tidak. Selanjutnya, tampilan untuk melihat data peminjaman pada gambar di atas adalah data peminjaman yang dilakukan oleh anggota yang diisikan oleh petugas koperasi dan hanya bisa dihapus oleh petugas keuangan koperasi. Next, tampilan form angsuran. Pada gambar di atas adalah form angsuran bagi anggota yang ingin membayar angsuran selama masih memiliki hutang kepada koperasi. Tampilan untuk melihat data angsuran
Gambar di atas adalah rancangan data angsuran bagi yang sudah melakukan pembayaran. Relation diagram. Ada suatu model basis data konseptual yang menggambarkan basis data di dalam bentuk ekstensi relasi yang terjadi antara ekstensi yang ada. Berikut adalah gambar IRD replikasi koperasi simpan pinjam sebagai berikut. Ini ada anggota, ini ada formulir pinjaman, ada bukti pinjaman sama simpanan dan jenis simpanan dan angsuran. Ini tak zoom sedikit. Ya, di sini anggota terdiri dari nomor anggota, ada nama, ada alamat, tempat tanggal lahir, jurusan, fakultas atau prodi, ya ini jurusan atau prodi, terus tanggal lahir, tanggal pendaftaran sama jenis kelamin. Nah, di sini sedikit sekali penjelasannya. Ini bentuk ERD dari koperasi simpan pinjam. Nah, di sini dan juga ada flat table dan normalisasi 1 2 3 NF. Bentuk tidak normalnya dari ini ada anggota, nama, alamat, telepon pekerjaan dan sebagainya sampai ke bawah dan sampai jumlah pinjaman, lama pinjam. Dan ini dari ini bentuk normalisasi dari 1 NF, ada ID anggota, nama, alamat, telepon pekerjaan, ID simpanan dan ID pinjaman dan ID anggota. Di sini ada keterangan kandidat key calon kunci. Nah, ini kata kuncinya di sini. Dan juga ini bentuk normalisasi dari 2 NF, yaitu ini ada tabel ID anggota, nama, hari simpanan, tanggal buat, ini nomor bukti setor. Nah, banyak sekali ini. Di sini ada keterangan primary key adalah kata kunci, primary key adalah ID ansuran, ID transaksi dan sebagainya. Terus foreign key adalah kunci tamu. Dan ini ada kunci tamu, ada di sini ID anggota, dari ID simpanan, ID transaksi. Dan langsung saja ini bentuk dari normalisasi ketiga NF. Di sini ada tabel ada tabel sorotan dan sebagainya. Dan primary key kunci utama, foreign key kunci tamu. Di sini ada SIL dan DDL, yaitu PHP ya, PHP admin nantinya. Pengaplikasiannya di PHP admin. Langsung saja saya menuju PHP admin. Ini saya buka exam start. Ini langsung tak buka di sini ya, di browser. Localhost. Oh, ternyata bentar. Matikan dulu. Langsung buka browser. Langsung saja di sini buat database baru. Create database koperasi langsung go ya. Sudah berhasil, ini koperasi sudah berhasil. Dan lalu kita lihat dulu, masih rendah. Ini sudah berhasil. Langsung saja kita buat tabel. Saya tadi sudah menulis ini, langsung saja tak salin. Nah, gini ya, create tabel anggota. Ini memasukkan tabel anggota, ada nomor anggota,
tipe data integer not null primary key. Nah ini nama ada varchar 50 not null, jenis kelamin varchar not null, dan ini sebagainya. Oke, kita langsung masuk. Tunggu sebentar. Ini berhasil. Memasukkan tabel anggota berhasil. Lalu kita buat tabel lagi, dan ini sudah berhasil. Ini lalu membuat tabel pinjaman, langsung tak copy saja daripada kelamaan nulis. Ini create table, ini membuat tabel pinjaman, ada nomor anggota, ada nama, prodi, nomor HP, cuma ada data not null. Nah ini sudah, lalu kita langsung saja. Tunggu sebentar ya, ini sudah berhasil. Ini anggota, ada pinjaman, lalu bentar. Nah ini ada pinjaman dan ini ada simpanan. Ini tabel simpanan, kita langsung copy saja ke sini, dan ini tabel simpanan. Oke, langsung saja masuk. Sudah berhasil. Ini ada 3 tabel ya, ada tabel anggota, ada tabel pinjaman, ada tabel simpanan. Oke, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata mohon maaf, kalau ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.